hoki Saraka. Diberikan saya kembali kali ini pemirsa, dan itu sudah salah pemirsa, dan ini dapat sebuah semata dari Suhail dan ada gol. See, for now, there are not many tournaments for the under-23. Hasil akhir laga uji coba Timnas Indonesia U23 versus India U23 dan pernyataan mengejutkan dari pelatih India U23. Ya, laga bertajuk International Friendly Match antara Timnas Indonesia U23 versus India. U23 sudah ramput digelar. Laga ini menjadi laga untuk menguji serta mencari komposisi pemain yang dipersiapkan untuk SEA Games 2025. Sejatinya, komposisi pemain dari Timnas U23 Indonesia tidak jauh berbeda dan masih dengan banyak pemain ketika masih dilatih oleh Gralt Vanenburg. Pemain seperti Kadek Arel, Doni Tripamungkas, Arkan Fikri, serta Raihan Hanan masih tetap menjadi andalan di skuad Garuda Muda. Dari awal laga, Timnas Indonesia yang bertindak sebagai tuan rumah langsung bermain terbuka. Sama seperti biasanya, Timnas U23 Indonesia kerap bermain melebar dan mengandalkan kecepatan pemain sayap. Bahkan, belum semenit laga dimulai, Timnas Indonesia sudah hampir mencetak gol, namun gagal karena pemain belakang India masih cukup sigap untuk menghalau serangan dari Hoki Caraka. Sebaliknya, Timnas India juga bermain demikian. India U23 juga kerap menyerang dengan memanfaatkan kecepatan dari pemain mereka. Bahkan, India mampu mengejutkan tuan rumah setelah mampu mencetak gol cepat pada menit ke-6 usai, memanfaatkan kesalahan dari Frankie Misa yang melakukan salah passing. India U23 memang bukanlah lawan yang sembarangan. Meskipun mereka bertindak sebagai tim tamu, namun dari segi permainan, mereka sangat-sangat baik. Bahkan, beberapa kali India juga hampir mencetak gol, namun masih keberuntungan menyertai Timnas Indonesia. Tertinggal, tentu tak membuat Indonesia menyerah begitu saja. Serangan yang dipimpin oleh Tony Firmansyah di lini tengah terus-terusan berusaha untuk mencetak gol balasan. Namun lagi-lagi, finishing yang kurang begitu bagus masih menjadi penyebab gagalnya mencetak gol. Asyik menyerang, India justru kembali menambah gol tepatnya pada menit 24 dan lagi-lagi melalui penyerang mereka, Suhail. Tertinggal 2 gol, membuat pemain Indonesia menjadi lebih giat melakukan serangan. Dan hasilnya, Doni Tripamungkas berhasil mengejar skor pada menit 40 setelah ia mampu mencetak gol melalui tendangan kaki kanannya dan membuat skor menjadi 2-1. Namun, karena waktu yang sudah tinggal sedikit, Indonesia belum mampu menyamakan skor dan skor 2-1 menutup babak pertama. Dan untuk skor akhirnya, kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Usai pertandingan, pelatih tim lawan, Naushad Moussa, akhirnya memberikan komentarnya soal jalannya pertandingan. Naushad Moussa juga tidak memandang skor akhir karena ini adalah laga uji coba untuk melatih jam terbang pemainnya. Selain itu, ia juga memberikan penilaian soal permainan Timnas Indonesia pada laga malam ini. Menurutnya, sebenarnya Indonesia tidak kekurangan pemain muda bertalenta. Kami datang ke sini untuk menambah jam terbang pada pemain kami. Saya tidak mempermasalahkan skor akhir, karena ini adalah laga uji coba untuk mengukur kemampuan pemain. Saya menilai sebenarnya Indonesia adalah tim yang bagus. Mereka tidak kekurangan pemain muda bertalenta. Dari laga tadi, banyak pemain dari Indonesia yang cukup menonjol dan cukup merepotkan kami. Saya rasa itu sangat baik untuk menguji pemain kami, ujar Naushad Moussa. Sebelumnya, pelatih Timnas U23 Indonesia, Indra Syafri, memberikan ultimatum kepada anak asuhnya. Ia menekankan jangan pernah meremehkan kualitas lawan. Maksud dari perkataan Indra Syafri tersebut karena banyak yang memandang India sebelah mata. Padahal, The Blue Tiger nyaris lolos ke turnamen Piala Asia U23 2026. Tim asal Asia Selatan itu menjadi runner-up grup H. Mereka hanya kalah selisih gol untuk lolos ke turnamen tersebut. Indra mengingatkan timnya untuk tak memandang remeh India. Pelatih asal Sumatera Barat itu menegaskan jika 2 pertandingan uji coba kali ini akan menjadi gambaran awal skuad sebelum mentas di SEA Games Thailand 2025. Terkait India, itu terserah mereka nanti.
Tentu saya tidak bisa mengatur game plan lawan. India adalah tim kuat. Mereka hampir lolos ke Piala Asia dan hanya kalah selisih gol. Kami di tim pelatih menilai India cocok dijadikan lawan uji coba agar kami bisa mendapatkan gambaran valid tentang kemampuan para pemain, kata Indra Syafri. Memang, kata Indra, 2 laga uji coba kali ini digelar untuk mengetahui kualitas para pemainnya. Saat ini, ia sudah mempersiapkan sebanyak 32 pemain yang diikut sertakan dalam pemusatan latihan. Konteks uji coba ini memang untuk memperoleh informasi sejelas dan sedetail mungkin mengenai 32 pemain yang kami panggil. Karena itu, saya akan memainkan semua pemain dalam 2 laga, yaitu pada tanggal 10 dan 13 Oktober, papar Indra Syafri. Ya, jika ngomongin soal uji coba timnas U23 Indonesia versus India, banyak yang bertanya mengapa timnas Indonesia memilih India untuk menjadi lawan uji tanding. Dan Indra Syafri selaku juru racik timnas U23 Indonesia mengungkapkan alasan memilih India U23 sebagai lawan uji coba timnas Indonesia U23 dalam persiapan menuju SEA Games 2025. Apalagi timnas Indonesia menjalani 2 laga uji coba melawan India U23 pada hari ini dan Senin 13 Oktober nanti. Melawan India merupakan pilihan dari Indra Syafri dan tim pelatih timnas U23. Tim asuhan Nausyad Mousa ini dianggap memiliki kualitas yang bisa membuat Garuda Muda berkembang menjelang SEA Games 2025. India ini tim yang kuat, dia kalau tidak salah hampir lolos. Piala Asia U23 2026 katanya. Dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026 September lalu, India U23 tergabung di grup H bersama Qatar, Bahrain, dan Brunei Darussalam. Dari 3 pertandingan, India menang 2 kali dan 1 kali kalah dengan mengoleksi 6 poin. Akan tetapi Muhammad Suhail dan kawan-kawan gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23 karena kalah selisih gol dari Uni Emirat Arab dalam posisi runner-up terbaik. Indra Syafri ingin ketangguhan India membantu Garuda Muda dalam menyeleksi pemain untuk SEA Games 2025. Saat ini Timnas U23 memiliki 32 pemain yang nantinya akan dipangkas jadi 23 pemain untuk SEA Games. Konteks uji coba ini adalah supaya saya mendapat informasi sejernih-jernihnya dan sedetail-detailnya soal 32 pemain yang dipanggil. Oleh sebab itu, saya akan memainkan semua pemain dengan 2 kali pertandingan uji coba melawan India ini. Tutur Indra Syafri. Lebih lanjut, Indra Syafri menjabarkan mengenai materi pemain Timnas U23 yang akan dipilih untuk SEA Games pada Desember nanti. Sebelumnya, pelatih berdarah Minang tersebut sudah mendaftarkan sebanyak 50 pemain ke penyelenggara SEA Games. Pada TC tahap pertama ini, dirinya memanggil sebanyak 32 pemain. Kualitas mereka pun dilihat dalam latihan dan pertandingan uji coba. Tak hanya itu, untuk menentukan skuad inti, Indra Syafri juga melakukan tes medis guna mengetahui kondisi fisik para pemainnya. Saat tampil di SEA Games 2025 Thailand Desember, skuad Timnas U23 Indonesia hanya diperkuat sebanyak 23 pemain. Apakah ada pemain yang bisa mensupport apa yang saya inginkan? Dalam rangka itulah kami lakukan program TC, uji coba, dan program tes-tes yang saya lakukan. Termasuk kemarin saya lakukan tes talent DNA karena saya ingin tahu persis orang yang saya tunjuk benar-benar kompeten. Saya tidak mau dituduh masyarakat dan tidak bisa mempertanggungjawabkan pemain yang saya pilih. Makanya saya instruksikan staf untuk mengambil data-data yang diperlukan untuk mungkin nanti bisa menjawab pertanyaan masyarakat, media, atau PSSI sendiri. Tutupnya. Di samping itu, Coach Indra mengatakan akan memilih ulang kapten tim untuk Timnas Indonesia U23 yang akan berlaga dalam SEA Games 2025 mendatang. Dengan pemilihan ulang tersebut, peluang Kadek Arel Priyatna dicopot sebagai kapten Timnas U23 terbuka. Kadek Arel adalah kapten Timnas U23 pada kualifikasi Piala Asia U23 September lalu.
Dari 32 pemain yang saya pilih, punya kualitas leadership yang bagus. Minimal leadership terhadap diri sendiri. Semua pemain saya salut. Semua bekerja keras tiap hari, sudah 5 hari saya bekerja dengan mereka. Mereka disiplin, dan beberapa pemain juga berupaya berubah dari kurang baik menjadi lebih baik. Indra Syafri pun membeberkan proses pemilihan Kapten Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 nanti. Salah satu proses pemilihannya adalah meminta pemain memilih sosok yang dianggap layak memimpin Garuda Muda. Melihat daftar 32 pemain Timnas U23 saat ini, sejumlah nama layak menjadi pemimpin skuad guna membantu Indra Syafri. Selain Kadek Arel, ada juga nama Muhammad Ferrari yang pernah jadi Kapten Timnas U23. Kemudian ada Doni Tripamungkas hingga Robi Darwis. Mengenai siapa yang akan jadi kapten, saya minta bantuan dan lakukan polling kepada pemain. Sampai saat ini masih berproses, termasuk siapa yang jadi penjaga gawang, siapa yang jadi striker. Belum ada yang permanen. Oleh sebab itu, di pertandingan uji coba ini, kita akan lakukan perubahan-perubahan, menempatkan orang yang berbeda di posisi tersebut. Tutup Indra Syafri. Kira-kira siapa nih yang pantas jadi kapten untuk Timnas U23 kita, guys? My body won't decay, 'cause my message is a